Gaya fluida adalah gaya yang diberikan oleh air ataupun udara yang berarti mereka diklasifikasikan menjadi suatu benda yang mengalir dan akan dikaitkan dengan tekanan. Bahkan kalau kamu kaitkan sama pegas, pernyataan ini secara matematis ada hubungannya dengan gaya dan juga perpindahan yang akan kita masukkan ke dalam suatu konsep integral. Dalam menghitung usaha untuk meregangkan pegas, kita dapat mengintegrasikan gaya F terhadap perpindahan dengan rumus W sama dengan integral F dikali dx. Pada saat ini kita akan membahas salah satu contoh soal yang berhubungan dengan integral, yaitu gaya kerja fluida. Yang pertama ialah sebuah pegas memiliki konstanta sebesar 200 Newton per meter dan memiliki perpanjangan awal sebesar 5 cm, sepanjang 5 cm. Maka yang ditanya adalah suatu gaya kerja yang dibutuhkan untuk menarik sebuah pegas sehingga panjangnya menjadi 15 cm. Yang pertama kita akan menulis satuannya yaitu K sebesar 200 Newton per meter. Lalu panjang pertama ialah 5 cm atau setara dengan 0,05 meter. Panjang yang kedua ialah 15 cm atau setara 0,15 meter. Saat ditanya adalah kerja yang dibutuhkan, maka rumusnya adalah K dikali X secara hukum Pauli. Namun saat kita mengintegralkannya, maka kita akan mendapatkan bahwa integralnya ialah X1 menuju X2 F dikali X dikali dx. Itu integral X1 menuju X2 bernilai Kx dikali dx. Dengan mensubstitusikan nilai dan integralnya ke dalam suatu fungsi integral, maka dapat dinyatakan bahwa W sama dengan integral 0,05 menuju 0,15 dikali 200, di mana ini ialah konstantanya kali dx. Maka dapat dikeluarkan nilai K, maka W sama dengan 200 dikali integral 0,05 menuju 0,15 dikali X dikali dx. Dengan membuat integral tentu, yaitu integral X dikali dx sama dengan setengah X kuadrat, dan masukkan nilainya. Maka usaha yang diperlukan ialah W sama dengan 200 dikali setengah X kuadrat dengan nilai 0,05 menuju 0,15 meter. Sebagai lanjutan, maka kita masukkan nilai W sama dengan 200 dikali setengah dikali panjang awal dikali panjang. Sebagai lanjutan, kita masukkan nilai W sama dengan 200 dikali setengah dikali panjang kedua, yaitu 0,15 dikuadratkan dikurangi dengan setengah dikali 0,05 dikuadratkan. Maka akan didapatkan nilai bahwa 100 dikali 0,0225. Nilai ini didapatkan dari hasil bahwa 15 kuadrat memiliki nilai 225 dan 5 kuadrat memiliki nilai sebesar 25. Lalu gaya kerja yang setelah dikalkulasikan ialah 100 dikali 0,0200, atau setelah dikalkulasikan maka akan menghasilkan nilai sebesar 2 Joule. Jadi dari inti penjelasan yang sudah tertera dapat disimpulkan bahwa kapal, pesawat ataupun sedotan ini akan bekerja secara fisika, yaitu gaya kerja dan fluida, dan akan kita kaitkan selalu dengan pengerjaan matematisnya. Jadi sampai ketemu lagi. Baik, selamat pagi. Saya bernama Ria Sarendra Siregar dengan NIM 32S25013 dari Prodi S1 Bioteknologi. Saya ingin menjelaskan beberapa soal tentang gaya fluida yang saya ambil dari buku Perset. Di sini sudah ada satu soal yang dimana kerja sebesar 0,05 Joule Newton meter diperlukan untuk meregangkan pegas dari panjang 8 cm menjadi 9 cm dan 0,10 Joule lainnya untuk meregangkan dari 9 cm menjadi 10 cm. Yang ditanya, hitunglah konstanta pegas dan tentukanlah panjang alami pegas itu. Kita bisa mengerjakan soal berikut dengan rumus W sama dengan setengah K dikali X2 kuadrat dikurang X1 kuadrat.
yang dimana W tersebut adalah kerja atau joule, K tersebut adalah konstanta pegas, dan X1 dan X2 adalah pertambahan panjang pegas dari panjang alaminya. Kita bisa mengerjakan soal ini dengan memisalkan panjang alami pegas itu menjadi L cm. Yang pertama-tama kita menentukan konstanta pegasnya dulu, tinggal kurangi 0,10 dikurang 0,05 menjadi 0,05. Setelah itu kita tentukan selisih kuadratnya yang kita gunakan dengan menggunakan rumus W sama dengan setengah K dikali X2 kuadrat dikurang X1 kuadrat menjadi 0,05 sama dengan setengah K dikurang 10 kuadrat dikali 10 kuadrat dikurang 9 kuadrat menjadi 0,05 sama dengan setengah K dikali 100 dikurang 81. Ini dikuadratkan 10 kuadratnya dan 9 kuadratnya menjadi 0,05 sama dengan setengah K dikali 19 menjadi K sama dengan 0,05 dikali 2 per 19 dan hasilnya adalah K adalah 0,05 N per cm. Setelah itu kita tentukan panjang alami pegas. Kita misalkan panjang alami pegas adalah L cm. Kita gunakan data kerja pertama yaitu 8 cm dan 9 cm dengan menggunakan rumus W sama dengan setengah K dikali X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat menjadi 0,05 sama dengan setengah dikali 0,05 dikali 9 kurang L kuadrat dikurang 8 kurang L kuadrat. Kita sederhanakan persamaannya menjadi 0,05 sama dengan 0,025 dikali 9 kurang L kuadrat dikurang 8 kurang L kuadrat menjadi L sama dengan 9 kurang L kuadrat dikurang 8 kurang L kuadrat. Setelah itu kita gunakan selisih kuadratnya menjadi 2 sama dengan 9 kurang L dikurang 8 kurang L dikali 9 kurang L ditambah 8 kurang L. Maaf, tadi di sini 2 bukan L. Menjadi 2 sama dengan 1 dikali 17 dikurang 2L menjadi 17 dikurang 2L sama dengan 2. 2L sama dengan 15 menjadi L sama dengan 7 cm. Jadi kesimpulannya adalah dari soal ini yaitu konstanta pegasnya 0,05 N per cm dan panjang alami pegasnya adalah 7 cm. Kita masuk soal berikutnya yaitu untuk sembarang pegas yang tunduk pada hukum Hooke diperlihatkan bahwa kerja yang diperlukan dalam meregangkan pegas itu sejauh D adalah diberikan oleh W yaitu setengah KD kuadrat. Pertama kita ingat kembali bahwa pegas memenuhi hukum Hooke sehingga gaya pegas dinyatakan oleh F sama dengan K kali S, dengan K adalah pegas dan S adalah pertambahan panjang pegas. Selanjutnya kerja didefinisikan sebagai integral gaya terhadap perpindahan yaitu W sama dengan integral D menuju 0 F kali ds. Setelah itu kita substitusi persamaan gaya pegas ke dalam rumus kerja sehingga diperoleh W sama dengan integral D menuju 0 K kali S kali D. Setelah itu kita lakukan perhitungan integral yaitu W sama dengan K dikali setengah S kuadrat pangkat D 0. Dengan memasukkan batas integral kita memperoleh hasil yaitu W sama dengan setengah KD kuadrat. Jadi kesimpulannya adalah dari perhitungan tersebut dapat kita simpulkan bahwa kerja yang diperlukan untuk meregangkan pegas sejauh D adalah W sama dengan setengah KD kuadrat. Lanjut ke soal berikutnya yaitu pegas sedemikian rupa sehingga gaya yang diperlukan untuk mempertahankan teregang sejauh S feet adalah diberikan oleh F sama dengan 9S pound. Berapakah besarnya kerja yang dilakukan dalam meregangkan sejauh 2 feet? Untuk mengerjakan soal ini kita gunakan konsep yang digunakan adalah W integral Fs dikali ds. Nah langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita masukkan persamaan gaya ke dalam rumus kerja yaitu W sama dengan integral 20 dikali 9S ds. Nah langkah yang kedua yaitu masukkan persamaan gaya ke dalam rumus kerja yaitu W sama dengan integral 20 9S 2S. Kita hitung integralnya yaitu menjadi W sama dengan 9 integral 2 0 dikali S dikali ds. Nah yang untuk selanjutnya yaitu integral dari S adalah setengah S kuadrat sehingga W
W sama dengan 9 dikali setengah, kita masukkan setengah menjadi W sama dengan 9 kali setengah S kuadrat dipangkat 2, 0. Kita substitusikan menjadi batas integral, menjadi W sama dengan 9 kali setengah kali 4 sama dengan 18. Jadi kesimpulannya adalah besar kerja yang dilakukan untuk meregangkan pegas sejauh 2 feet adalah 18 foot-pound. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Berasil Ika Manurung dari Prodi S1 Bioteknologi dengan NIM 32S25003. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari kerja dan gaya fluida. Definisi fisika: jika suatu gaya konstan sebesar F diberikan pada benda sehingga bergerak sejauh D, maka besar kerja atau W yang dilakukan oleh gaya adalah kerja sama dengan besar gaya dikali jarak yang ditempuh, atau yang bisa disingkat juga W sama dengan F kali S, di mana W sama dengan kerja atau usaha dengan satuan Joule, dan F adalah gaya dengan satuan Newton, dan D sama dengan jarak dengan satuan meter. Di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal agar teman-teman bisa memahami yang saya definisikan tadi. Sebuah gaya sebesar 6 pound diperlukan untuk mempertahankan sebuah pegas terentang setengah feet melampaui panjang normalnya. Carilah nilai konstan pegas dan besar kerjanya yang dilakukan dalam menentangkan pegas tadi setengah feet melampaui panjang normalnya. Di soal kita dapat mengetahui gayanya yaitu atau disingkat dengan F, yaitu sebesar 6 pound, dan perpanjangannya adalah X disingkat dengan X sama dengan setengah feet. Di soal ditanyakan konstanta pegas atau disingkat dengan K dan besar kerjanya yang disingkat dengan W. Yang pertama kita kerjakan adalah mencari konstanta pegas terlebih dahulu, yaitu dengan memiliki rumus K sama dengan F per X. Kita masukkan yang diketahui dari soal, yaitu F nya adalah 6 dan X nya adalah 12 feet. 6, jadi kita masukkan 6 per setengah itu sama dengan 6 dikali 2 per 1, dan hasilnya adalah 12 pound per feet atau sama dengan joule. Yang kedua kita akan mencari besar kerjanya, yaitu disingkat dengan W, dan rumus dari W adalah sama dengan W adalah integral batas atas B dan batas bawah A Fx per Fx dikali dx. Di soal kita telah mengetahui nilai Fx nya adalah sama dengan Ax, B nya adalah 12, A adalah 0. Jadi kita akan memasukkannya ke dalam rumus, yaitu W sama dengan integral dari batas atas setengah dan batas bawah 0 12x dikali dx. Kita akan mencari integral dari 12x terlebih dahulu, yaitu sama dengan integral batas atas setengah dan batas bawah 0 6x kuadrat. Setelah itu kita masukkan integralnya, yaitu sama dengan 6x kuadrat dengan batas atas setengah dan batas bawah 0. Kita masukkan ke soal, yaitu sama dengan 6 setengah kuadrat dikurang 6 dikali 0 kuadrat, yang memiliki hasil 6 dikali 1/4 dikurang 0, yang sama dengan adalah 3/2 volt per ounce atau sama dengan joule. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cika Triangelina Pasaribu dengan NIM 32S25008. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya fluida pada bidang datar. Konsep ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada bendungan, akuarium, pintu air, dan tangki air. Gaya fluida muncul karena adanya tekanan fluida yang bekerja pada suatu permukaan. Pengertian gaya fluida.
Gaya fluida pada bidang datar adalah gaya yang diberikan oleh fluida seperti air pada suatu permukaan datar. Permukaan tersebut bisa berupa dinding, dasar wadah, atau pintu air. Gaya ini muncul secara tiba-tiba, tetapi berasal dari tekanan fluida yang bekerja pada setiap bagian permukaan. Yang ketiga, tekanan fluida dan kedalaman. Tekanan fluida bergantung pada kedalaman. Semakin dalam suatu titik di permukaan air, semakin besar tekanannya. Hal ini terjadi karena semakin bawah, jumlah fluida di atas titik semakin banyak sehingga beratnya semakin besar. Secara sistematis, tekanan fluida dinyatakan dengan P sama dengan rho dikali GH. Rumus ini menunjukkan bahwa tekanan dipengaruhi oleh massa jenis fluida, gravitasi, dan kedalaman. Yang keempat, hubungan tekanan dan gaya fluida. Tekanan yang bekerja pada suatu bidang akan menghasilkan gaya. Jika tekanan dianggap sama di seluruh bidang, gaya dapat dihitung dengan mengalihkan tekanan dan luas bidang. Namun dalam fluida, tekanan tidak sama di setiap titik. Tekanan di bawah bagian lebih besar daripada di bagian atas. Oleh karena itu, gaya fluida pada bidang datar sebenarnya merupakan gabungan tekanan di seluruh permukaan bidang. Yang kelima ialah arah gaya dan pusat tekanan. Gaya fluida selalu bekerja tegak lurus terhadap permukaan bidang datar. Walaupun gaya bekerja di seluruh permukaan, gaya tersebut dianggap bekerja pada satu titik yang disebut pusat tekanan. Pusat tekanan biasanya berada lebih bawah dari titik di tengah bidang karena tekanan fluida semakin besar di bagian yang lebih dalam. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu bendungan. Bagian bawah bendungan dibuat lebih tebal karena gaya fluida di bawah lebih besar dibandingkan di atas. Yang kedua, akuarium. Kaca akuarium yang lebih besar biasanya lebih tebal di bagian bawah. Jika tidak, gaya fluida bisa menyebabkan kaca retak atau pecah. Yang ketiga ialah pintu air. Pintu air akan semakin sulit dibuka ketika ketinggian air meningkat karena gaya fluida yang semakin besar. Yang keempat ialah tangki air. Bagian bawah tangki air harus lebih kuat untuk menahan gaya fluida akibat tekanan yang besar. Kesimpulan yang dapat kita ambil ialah gaya fluida pada bidang datar terjadi karena tekanan fluida yang meningkat seiring bertambahnya kedalaman. Gaya ini bekerja tegak lurus permukaan dan besarnya dipengaruhi oleh massa jenis fluida, kedalaman, serta luas bidang. Konsep ini sangat penting dalam perancangan bangunan dan alat yang berhubungan dengan fluida.
Di sini saya akan melanjutkan soal yaitu penggunaan gaya kerja dan fluida pada aplikasi tugas. Nah, di sini ada soal yaitu di mana panjang alaminya yaitu suatu tugas yaitu 0,2 meter. Jika diperlukan gayanya 12 Newton untuk menarik dan menahannya sejauh 0,4 meter. Hitunglah kerja yang dilakukan untuk menarik tugas tersebut sejauh 0,1 dari panjang alaminya. Nah, di sini sudah kita diketahui yaitu untuk F-nya yaitu sejauh 0,04 memerlukan 12 Newton. Kita tahu mencari rumus untuk konstannya, panjang konstannya yaitu Fx sama dengan Kx, berarti F04 dengan K dikali 0,04. Kita tahu panjang Fx nya tadi yaitu 12 Newton, berarti 12 dengan K dikali 0,04, berarti K nya yaitu 12 per 0,04, berarti K nya 300. Nah, kalau kita gambarkan dia seperti panjang alaminya kan tadi 0,2. Nah, untuk menarik dari panjang alaminya yaitu sejauh 0,1, berarti itu perubahan dari delta W nya itu sama aja sama dengan Fx dengan perubahan delta x. Kita tahu Fx nya yaitu tadi Fx sama dengan K nya tadi 300 dikali dengan x, berarti Fx nya yaitu 300x per delta x. Kita memasukkannya ke rumus integral yaitu W sama dengan integral dari 0 sama 0,1, karena dia dari panjangnya kita dari awal yaitu 0 sampai ke 0,1, 300x dengan delta x. Kita ambil anti turunannya yaitu 300x kuadrat per 2 dengan batas 0 sama 0,1, berarti 150 per 0,1 kuadrat dikurang 0, berarti W nya sama dengan 150 dikali 0,01, berarti usaha yang dilakukan yaitu 1,5 Joule. Kita masuk ke soal kedua. Di soal kedua yaitu sebuah gaya sebesar 6 pound diperlukan untuk mempertahankan sebuah tugas terentang yaitu 1,2 feet melampaui panjang normalnya. Carilah nilai konstan tugas dan besarnya kerja yang dilakukan dalam merentangkan tugas tadi yaitu 1,2 feet melampaui panjang normalnya. Nah, di sini seperti soal pertama diketahui yaitu F dari 1/2 sama dengan 6 pound. Berarti Fx nya yaitu K dikali X. Kita tahu Fx nya tadi 6 sama dengan K dikali, karena 1/2 ini kan bisa kita buat jadi desimal yaitu 0,5, berarti K nya yaitu sama dengan 12. Kalau kita masukkan ke dalam rumusnya tadi, berarti Fx sama dengan 12 dikali dengan X. Nah, kita udah tahu di konstanta tugasnya, berarti untuk mencari usaha yang dilakukan usahanya yaitu perubahan delta W sama dengan Fx per delta X. Nah, di sini berarti Fx nya yaitu kita menggunakan rumus integral yaitu W sama dengan integral dari 0 sampai 0,5 dengan Fx nya 12x per
dx. Kita ambil anti turunannya yaitu 0 sampai 0,5, yaitu 12x kuadrat per 2 dengan batas 0 sama 0,5. Nah, berarti 6x kuadrat 6 dengan 0,5 kuadrat dikurang dengan 0. Oke, 6 dikali 0,25 berarti 1,5 joule. Jadi usaha yang dilakukan yaitu 1,5 joule dengan 12 nilai konstanta tugasnya. Kita masuk ke nomor 3. Di sini yaitu